Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian udah siap menerima materi. Ini adalah lanjutan dari kemarin. Kalau kemarin kita udah bahas tentang rata-rata, baik itu untuk rata-rata data tunggal ataupun data berkelompok. Nah, ini adalah lanjutannya, yaitu modus dan median. Nah, nanti kita akan membahas modus dan median pada data tunggal dan juga data kelompok. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu modus dan median pada data tunggal. Oke, kita akan tuliskan terlebih dahulu untuk datanya. Nanti di sini datanya itu dia berupa tabel. Kita tuliskan dulu. Oke, di sini kita sudah ada datanya. Nah, yang pertama itu kita akan cari modusnya dulu. Kita masih ingat, modus itu adalah data dengan nilai atau frekuensi ya, dengan frekuensi terbesar. Nah, di sini maka modusnya itu kita lihat frekuensinya. Nah, untuk frekuensi yang terbesar itu adalah 5. Dan di sini 5-nya itu ada 2 nilai. Sehingga kita dapatkan bahwa modusnya itu dua-duanya kita tulis, yaitu 60 dan 70. Nah, itu untuk modusnya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah median. Median itu kita masih ingat, yaitu adalah nilai tengah. Maka untuk mencari nilai tengahnya kita harus tahu dulu jumlah dari seluruh frekuensinya. Kita cari sigma F, jumlah dari seluruh frekuensi. Kita jumlahkan, 1 tambah 2 adalah 3, ditambah 4, 7. 7 ditambah ini 10 ya, jadinya 17. 17 ditambah 3, maka hasilnya adalah 20. Nah, kemudian 20 itu adalah seluruh frekuensinya. Berarti kan dia genap nih. Nah, untuk genap, itu nanti kita akan mencari mediannya itu adalah data ke N plus 1 dibagi 2. Maka ini adalah data ke N-nya 20 ditambah 1 dibagi 2. Maka data ke, ini 20 tambah 1 kan 21, dibagi 2 hasilnya 10,5. Nah, kita kan nggak tahu nih data ke 10,5 itu yang mana. Maka data ke 10 ditambah dengan data ke 11 dibagi 2. Kita akan hitung data ke 10 itu di mana. Tadi di sini kan 1, kemudian ditambah 2 kan hasilnya 3. Kemudian ditambah 4 hasilnya 7, lanjut ditambah 5 hasilnya 12. Ini ke sini ditambah 5 lagi 17, kemudian ditambah 3 20. Maka data ke 10 itu berada di sini. Nah, ini itu nilainya adalah 60. Maka 60 itu data ke 10-nya. Nah, data ke 11-nya ternyata juga di sini. Ya kan? Maka ditambah 60 juga dibagi 2. Maka hasilnya 120 dibagi 2, yaitu 60. Ini adalah mediannya. Nah, ini untuk data tunggal. Maka kita lanjut untuk data kelompok. Oke, yang kedua adalah data kelompok. Nah, data kelompok ini nanti juga ada modus dan mediannya. Cuman kalau di sini kita harus mencari kelasnya dulu. Oke, untuk contohnya kita akan tuliskan
datanya dulu. Nah, di sini kita sudah punya datanya, data dari di sini data kelompok ya. Di sini sudah ada interval kelasnya dan juga frekuensinya. Nah, yang pertama kita akan mencari modusnya dulu. Nah, untuk mencari modus tentunya kita akan butuh rumusnya nih. Nah, untuk modus, rumusnya itu adalah L ditambah D1 per D2 ditambah D1, atau kita balik aja, D1 ditambah D2 ya. D1 ditambah D2 dikali C. Di mana L itu adalah tepi bawah kelas. Jadi nanti kita akan mencari kelasnya dulu. L itu tepi bawah kelas modus. Kemudian D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya. Nah, kemudian yang D2 itu adalah selisih frekuensi juga, tapi dengan kelas setelahnya. Jadi kalau yang D1 itu adalah sebelumnya, kalau yang D2 itu adalah setelahnya. Nah, kemudian C itu adalah panjang kelas. Panjang kelas. Nah, dari sini kita sudah bisa mencari modusnya. Nah, yang pertama, kita akan mencari kelas modusnya dulu. Jadi kita akan cari kelasnya dulu. Nah, masih ingat, modus itu adalah nilai atau di sini kelas ya, kelas dengan frekuensi tertinggi. Nah, kita bisa lihat frekuensi terbanyak di sini adalah miliknya 9. Maka ini itu disebut dengan kelas modus. Nah, maka kita bisa mencari L-nya. L-nya atau tepi bawah itu kan berarti nilai bawahnya dikurangi 0,5. Di sini kita punya 31, maka 31 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 30,5. Itu L-nya. Kemudian D1 itu adalah selisih dengan frekuensi sebelumnya. Nah, ini D1. Selisihnya berapa? 9 dikurangi 8, maka hasilnya adalah 1. Kemudian yang ini itu adalah D2. Maka 9 dikurangi 6 itu hasilnya adalah 3. Ya kan? Oke, jadi kita sudah dapat D1-nya adalah 1 dan D2-nya itu sama dengan 3. Kita mencari C. C itu adalah panjang kelas. Panjang kelasnya itu berapa? Nah, panjang kelas bisa kita cari dengan kalau misalnya untuk mudahnya kita tuliskan aja. Misal nih, kita pakai yang kelas modusnya tadi. Itu kan 31, 32, 33, 34, 35. Ada berapa angka nih? 1, 2, 3, 4, 5. Maka panjang kelasnya adalah 5. Ya kan? Kita udah punya semuanya, maka kita bisa mencari modusnya. Maka modus itu adalah 30,5 ditambah D1-nya 1 per 1 plus D2-nya 3. Kemudian nanti dikalikan dengan 5. Maka 30,5 ditambah 1/4 kali 5. Oke, di sini kita selesaikan dulu.
1/4 kali 5, atau bisa kita tuliskan dengan 5/4, itu sama dengan 1,25. Maka 30,5 ditambah 1,25. Hasilnya 31,75. Maka kita dapatkan modus data tersebut adalah 31,75. Itu untuk mencari modus, ya kan? Ini baru modusnya. Oke, kita lanjut. Yang kedua, itu kita mencari mediannya. Nah, tadi datanya kita tuliskan lagi ya. Ada intervalnya tadi dari 21, 25, 26, 30, 31, 35, 36, 40, kemudian 41, 45, 46, 60. Terus untuk frekuensinya 289, 632. Oke, ini udah dapat datanya. Kemudian untuk mencari median, maka kita akan menuliskan rumusnya dulu. Oke, median itu adalah titik tengah, tapi karena di sini dia berkelompok, gitu kan, data berkelompok, maka kita perlu rumusnya, yaitu L, di mana L itu tepi bawah kelas median, kemudian ditambah, ini ditambah ya, ditambah dengan N/2 dikurangi FK atau frekuensi kumulatif, kemudian dibagi dengan frekuensi mediannya atau kelasnya dikali dengan panjang kelas. Kita tuliskan L-nya tadi apa? L-nya adalah tepi bawah. Karena di sini median, maka kelas median. Kemudian N-nya itu sigma F atau jumlah seluruh data. Lalu untuk FK itu adalah frekuensi kumulatif di bawah kelas modus. Ini di bawah ya, di bawah kelas bukan modus tapi median, maaf ya. Kemudian untuk yang frekuensi mediannya itu adalah frekuensi pada kelas median. Kemudian untuk C itu sama dengan yang tadi, yaitu panjang kelas. Nah, oke, kita lanjutkan. Kita akan mencari, sebelum mencari mediannya, kita akan mencari kelas median. Nah, sebelum mencari kelas median, kita perlu frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi kumulatif itu adalah menjumlahkan frekuensi pada kelas tersebut dengan frekuensi sebelum-sebelumnya. Nah, di sini kita ada 2, karena dia di awal, berarti juga di awal juga. Berarti kita tidak perlu menjumlahkan. Maka 2 kita tetap tulis 2. Kemudian selanjutnya 2 ditambah 8 itu 10. Lanjut lagi 19. Lanjut lagi 25 ditambah 3, 28. Lalu ditambah 2, hasilnya adalah 30. Maka kita dapatkan bahwa N-nya itu 30. Maka kita bisa mencari kelas median, yaitu dengan data ke N+1 dibagi
Maka N-nya adalah 30. Data ke 30 ditambah 1 dibagi 2. Yaitu data ke 30 tambah 1, 31 dibagi 2. Maka hasilnya data ke 15,5. Nah, 15,5 itu dia masuknya ke ini. Ya kan? Karena kan di sini kan 19. 15 kan termasuknya di sini. Maka ini adalah kelas median. Lalu selanjutnya kita bisa mencari L-nya, yaitu tepi bawahnya. 31 dikurangi 0,5. Hasilnya 30,5. Kemudian N-nya sudah ada. Nah, berarti FK-nya itu adalah frekuensi sebelumnya, yaitu yang ini. Ini adalah FK-nya, yaitu 10. Kemudian selanjutnya kita butuh C-nya tadi. C-nya sama seperti tadi, ya kan? Dari 31 sampai 35 itu panjangnya 5. Dan frekuensi mediannya, itu yang ini, yaitu 9. Nah, karena sudah ada semuanya, maka kita tinggal masukkan ke rumusnya. Maka median sama dengan L-nya 30,5 ditambah N30/2 dikurangi frekuensi kumulatifnya adalah 10 dibagi frekuensi mediannya adalah 9 dikali 5. Oke. Kita dapatkan 30,5 ditambah 30 bagi 2 itu 15 ya. 15 dikurangi 10/9 terus nanti dikali 5. Maka hasilnya 30,5 plus 5/9 dikali 5. Lalu 30,5 ditambah 25/9. Nah, 25/9 itu kita bulatkan, dia bisa jadi 2. Sebentar, ini harusnya tambah ya. Tambah, kita bulatkan hingga 2 angka di belakang koma. Hasilnya adalah 2,78. Kita tambahkan. Hasilnya 8-nya turunin. 5 tambah 7 itu 2. Nyimpen 1. 3. Maka mediannya itu adalah 33,28. Kita sudah dapat mediannya. Tadi modus sudah, ini median. Sekian, mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.